Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar? Gambar ke-1 merupakan bagian atau komponen tak hidup. Contohnya, udara, angin, cahaya matahari, air, dan tanah. Lingkungan ini merupakan bagian tak hidup atau abiotik. Semua wujud materi ini berbentuk energi dan materi dalam ruang lingkup ekosistem. Sedangkan gambar kedua merupakan sebuah ekosistem karena terdapat tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan ini terdiri atas bagian yang hidup atau biotik, yang mana bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apa ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara.
Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Pikiran utama atau ide pokok terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah pikiran utama atau ide pokok yang terdapat di awal paragraf yang disebut deduktif. Yang kedua, pikiran utama atau ide pokok yang terdapat di akhir paragraf atau disebut induktif. Sedangkan yang ketiga, pikiran utama atau ide pokok yang ada di awal dan di akhir paragraf yang disebut campuran. Langkah-langkah menentukan informasi penting dari teks. Yang pertama, kamu harus membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Coba kamu perhatikan teks berikut. Nah, di sini kita akan mencari pikiran utama. Pikiran utama berdasarkan teks tersebut adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk informasi pentingnya berdasarkan teks tersebut adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya. Ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Yuk simak bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit.
Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Sekarang kita akan belajar debit. Di sini, Siti melakukan percobaan mengisi air ke bak. Siti mengisi dengan keran, hasilnya sebagai berikut. Pada pengisian pertama, volume airnya itu adalah 1,25 liter. Waktunya 10 detik. Nah, perbandingan volume dengan waktunya 1,25 dibagi 10 sama dengan 0,125 liter per detik. Nah, pengisian kedua volumenya 2,5 liter. Waktunya 20 detik. Sehingga perbandingan volume dengan waktu yaitu 2,5 dibagi 20 sama dengan 0,125 liter per detik. Jika kamu perhatikan, pada pengisian pertama dan pengisian kedua, perbandingan volume dengan waktunya sama, yaitu 0,125 liter per detik. Tetapi, volume dan waktunya berbeda. Pengisian kedua, volumenya lebih besar dan waktunya lebih lama dibandingkan pada pengisian ke-1. Perbandingan antara volume dan waktu dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V per T, yang mana D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Coba kamu perhatikan contoh berikut. 90 liter per menit sama dengan berapa liter per detik? Perhatikan, di sini satuan volumenya sama liter, tetapi satuan waktunya berbeda, yaitu dari menit ke detik. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah menit ke detik, yaitu 1 menit adalah 60 detik. Sehingga kita bisa selesaikan soal tersebut. Kita masukkan rumusnya. D sama dengan V per T. Lalu kita substitusikan. V-nya 90, T-nya 60. Nah, untuk memudahkan kamu menghitung, kita bagi kedua ruas dengan 10, sehingga 9/6. Nah, jika sudah seperti ini, kamu tinggal bagi 9 dibagi 6. Hasilnya 1,5 liter per detik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.